Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mengi'rab surat-surat pendek yang terdapat pada juz Amma, yaitu juz yang ke-30. Dimulai dari surat yang paling belakang, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab surat An-Nas ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Qul, lafadz qul di sini merupakan fi'il amar mabniun ala sukuni, yang mana fi'il amar itu hukumnya mabni, entah itu mabni sukun ataupun mabni membuang huruf ilat. Nah, di sini karena akhirnya itu berupa huruf shoheh, maka mabninya adalah mabniun ala sukuni. Mabni dengan menyukunkan atau mematikan huruf terakhirnya. Tapi jika huruf terakhirnya itu berupa huruf ilat, maka mabninya di sini adalah membuang huruf ilat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sedangkan fa'ilnya dari fi'il amar tersebut itu merupakan dhamir mustatir, dhamir yang tak kasat mata atau yang tersimpan, wujuban secara wujub, takdiruhu anta yang apabila ditakdirkan atau ditampakkan itu berupa dhamir munfasil anta. Qul anta ya Muhammad. Katakanlah kamu wahai Muhammad. Itu merupakan susunan fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi ibtidaiyatun. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu qul beserta fa'ilnya yaitu dhamir mustatir anta, itu la mahalla laha minal i'rabi. Mahalnya itu tidak mempunyai i'rab dari keempat mahal yaitu rofa, nasab, jar ataupun jazm. Ibtidaiyatun karena menjadi ibtida permulaan dari sebuah perkataan. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Lafadz a'udzu fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' marfu'un yang marfu atau dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena tajarrud atau sepi. Keberadaannya tersebut sepi dari amil nasab atau amil jazm. Oleh sebab itu fi'il mudhari' jika tidak didahului dengan amil nasab ataupun amil jazm, maka keadaannya itu adalah marfu. Yang menyebabkan fi'il mudhari' tersebut marfu itu adalah amil maknawi tajarrud, yaitu kesendiriannya atau kesepiannya dari amil nasab ataupun amil jazm. Oleh sebab itu dibaca marfu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda rafanya pada fi'il mudhari' tersebut yaitu dengan menggunakan harokat dhammah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu a'udzu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Nah, karena ini merupakan fi'il, tentunya setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah dhamirun mustatirun, merupakan dhamir yang tersimpan atau tersingkap wujuban secara wajib. Tersimpannya tersebut wujub, artinya wajib. Takdiruhu ana, yang apabila ditakdirkan itu berupa dhamir munfasil ana. A'udzu ana. Nah, hal ini dapat diwakilkan dengan keberadaan huruf mudhari'ah berupa hamzah yang terletak pada awalnya, yaitu a'udzu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin maqulul qawli. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'il berserta perangkatnya yang terletak setelah kalimat kul itu merupakan sebuah jumlah yang disebut sebagai jumlah maqulul qaul, artinya isi dari pembicaraan, isi dari sebuah pembicaraan. Itu mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari lafadz kul. Jumlah maqulul qaul itu merupakan jumlah yang menjadi isi dari sebuah perkataan. Contohnya, saya berkata. Saya berkata itu kan merupakan jumlah mubtada' khobar, saya berkata. Kemudian isi dari perkataannya tersebut merupakan maqulul qaul. Contoh, saya berkata, pergilah ke sana. Nah, pergilah ke sana itu merupakan sebuah kalimat yang merupakan isi dari perkataan saya berkata. Nah, pergilah ke sana itu merupakan jumlah maqulul qaul yang mahalnya itu mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari lafadz saya berkata. Sama halnya seperti lafadz qul a'udzu. Katakanlah wahai Muhammad, isi dari perkataan tersebut adalah berupa lafadz a'udzu birabbin nas. Itu merupakan jumlah maqulul qaul yang mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari lafadz qul. Birabbi. Bi. Al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri.
Huruf ba yang terdapat pada awal kata Rabbi, yaitu bi, itu merupakan huruf jar bi. Huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni kasroh. Wa Rabbi ismun majrurun bil ba'i. Sedangkan lafaz Rabbi yang terletak setelah huruf jar bi, itu merupakan isim yang majrur, isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar bi, majrurun bil ba'i. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya yang terletak pada lafaz Rabbi itu berupa harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafaznya, yaitu bi Rabbi. Tanpa al dan tanpa tanwin, wa huwa mudhafun. Karena menjadi mudhaf atau susunan idhofah, kata yang diidhofahkan kepada lafaz setelahnya, yaitu lafaz an-nasih sebagai mudhaf ilaihnya. An-nasih mudhafun ilaihi majrurun. Lafaz an-nasih di sini merupakan isim yang menjadi mudhaf ilaih majrurun. Tentunya mudhaf ilaih hukumnya majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya pada lafaz an-nasih itu menggunakan harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafaznya, si an-nasih. Menggunakan kasroh karena merupakan isim mufrad. An-nasihnya di sini merupakan kata tunggal atau isim mufrad. Isim mufrad dalam hal jarnya tersebut dengan menggunakan harokat kasroh. Tanda jarnya menggunakan harokat kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li a'udzu. Sedangkan syibi jumlah yang berupa jar dan majrur, yaitu bi rabbin nasih, itu merupakan sebuah anak kalimat yang ta'alluq atau berkaitan dengan fi'ilnya sebelumnya, yaitu berupa a'udzu. Ta'alluq langsung kepada fi'il a'udzu. Artinya maknanya tersebut masih berkaitan dengan lafaz a'udzu. Kemudian ayat setelahnya malikin nas. Maliki ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Maliki di sini merupakan isim yang dibaca jar. Tanda jarnya wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya, yaitu ki, maliki. Li'annahu badalun, karena lafadz maliki itu merupakan sebuah lafadz yang menjadi badal atau pengganti dari lafadz Rabbi. Tentunya harus dibaca jar, karena badal itu merupakan salah satu kata yang tabi atau kata yang mengikuti dari lafadz sebelumnya, yaitu Rabbi, sebagai mudal minhunya, sebagai kata yang diganti. Jika kata yang diganti tersebut dibaca jar, maka lafadz penggantinya yang berupa badal harus dibaca jar. Begitu juga jika dibaca rofa, maka harus dibaca rofa juga, karena badal merupakan salah satu dari kata tabi. Au atfu bayanin, atau juga menjadi atof bayan. Atof bayan dari lafadz Rabbi sama seperti badal yang merupakan kata tabi mengikuti dari lafadz sebelumnya. Au syifatun li Rabbi, atau juga menjadi sifat untuk lafadz Rabbi. Tentunya sifat atau naat ini juga merupakan salah satu kata yang tabi, kata yang mengikuti lafadz yang disifatinya yang berupa Rabbi. Oleh sebab itu harus dibaca jar. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh pada akhir lafadznya. Wa huwa mudhafun. Sedangkan lafadz maliki itu merupakan sebuah mudhaf, kata yang dimudhafkan dengan lafadz setelahnya yang berupa an-nasih. An-nasih mudhafun ilaihi majrurun. Sedangkan lafadz an-nasih itu merupakan lafadz yang menjadi mudhaf ilaihnya, hukumnya majrur. Kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya. An-nasih. Sih sama seperti lafadz sebelumnya bi rabbin nasih, karena isim mufrad. Ilahin nasi, ayat yang ketiga. Ilahi ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Ilahin nasi ini pengirapannya sama seperti lafadz malikin nasi. Oleh sebab itu kita singkat saja pada lafadz ilahin nasi. Ilahi ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Lafadz ilahi itu merupakan isim yang dibaca majrur, dan tanda jarnya itu dengan menggunakan harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya, yaitu ilahi. Li'annahu badalun, karena lafadz ilahi menjadi badal, sama seperti lafadz maliki, au anfu bayanin, atau menjadi atof bayan, au syifatun li Rabbi, atau menjadi sifat terhadap lafadz Rabbi. Nah, badal, atof, dan sifat ataupun naat itu merupakan kata yang tabi, kata yang mengikuti kata yang diikuti, yang berupa Rabbi. Wa huwa mudhafun, sedangkan lafadz ilahi tersebut merupakan isim yang menjadi mudhaf atau kata yang dimudhafkan dengan lafadz setelahnya,
yang berupa an-nasih. An-nasih mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Lafaz an-nasih di sini merupakan lafaz yang menjadi mudhaf ilaih. Tentu saja mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafaznya. An-nasih. Kemudian ayat setelahnya yaitu ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar. Harfu jarrin huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sesuai dengan harokatnya masing-masing. Karena di sini harokat terakhirnya berupa sukun, maka mabninya adalah mabni sukun min. Syarri. Syarri ismun majrurun bimin. Lafaz syarri ini merupakan sebuah isim yang majrur, yang harus dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarhi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu syarri. Wa huwa mudhafun. Tanpa al tanpa tanwin karena syarri di sini merupakan isim yang menjadi mudhaf atau dimudhafkan dengan lafadz setelahnya. Syarril waswasi. Oleh sebab itu tanpa al dan tanpa tanwin. Al-waswasi mudhafun ilaihi majrurun. Lafaz al-waswasi di sini merupakan isim yang menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya wa alamatu jarhi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu al-waswasi. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li a'udzu. Sedangkan syibi jumlah yang berupa jar dan majrur yaitu min syarril waswasi itu merupakan sebuah anak kalimat atau syibi jumlah yang berta'alluq atau berkaitan dengan fi'ilnya langsung yang berupa a'udzu. Artinya maknanya masih berkaitan dengan fi'il mudhari' a'udzu. Al-khannasi. Al-khannasi syifatun lil waswasi majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu dzahiratu fi akhiriha. Lafaz al-khannasi itu merupakan isim yang menjadi sifat atau na'at sifat terhadap lafaz sebelumnya yaitu al-waswasi. Tentunya sifat atau na'at itu merupakan kata yang tabi. Karena sebelumnya al-waswasi berupa isim yang dibaca majrur sebab menjadi mudhaf ilaih, maka al-khannasi harus dibaca majrur juga sebab menjadi sifat yang mensifati lafaz al-waswasi. Oleh sebab itu majruratun dibaca jar, isim yang dibaca jar. Wa alamatu jarriha al-kasratu dzahiratu fi akhiriha. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya al-khannasi. Ayat setelahnya ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi. Allazi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Allazi di sini merupakan isim mausul atau kata penghubung. Isim mausul hukumnya mabniun ala sukuni. Mabninya sesuai dengan harokatnya masing-masing, harokat terakhirnya. Karena di sini terakhirnya berupa huruf ya yang sukun, maka mabninya di sini adalah mabni sukun. Fi mahalli jarrin dalam hal jar. Kenapa dalam hal jar? Wa huwa syifatun tsaniyatun lil waswasi. Karena menjadi sifat yang kedua untuk lafaz al-waswasi. Sifat yang pertamanya itu berupa lafaz al-khannasi. Sedangkan sifat keduanya itu berupa lafaz allazi beserta silahnya yang berupa jumlah yuwaswisu. Oleh sebab itu hukumnya majrur. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan atau muqaddar karena allazi merupakan isim mausul hukumnya mabni. Yuwaswisu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yuwaswisu di sini merupakan fi'il mudhari' yang marfu' atau dalam keadaan rafa'. Kenapa? Karena sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Yang merafa'kan fi'il mudhari' di sini adalah amil maknawi tajarrud, yaitu kesepiannya atau ketidakadaan dari amil nasab ataupun amil jazm sebelumnya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Sedangkan tanda rafa' dari lafaz yuwaswisu itu dengan menggunakan harokat dhammah az-zahiratu fi akhirih yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu yuwaswisu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Sedangkan fa'il dari fi'il mudhari' tersebut merupakan dhamir mustatir atau dhamir yang tersingkap jawazan secara jawaz taqdiruhu huwa yang mana apabila ditakdirkan itu berupa dhamir munfasil huwa
yuwaswisu huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahlalaha minal i'rabi syulatul mausuli. Sedangkan jumlah fi'il dan fa'ilnya yaitu yuwaswisu plus huwa itu la mahlalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun karena syulatul mausuli menjadi syulah mausul dari lafaz alladzi. Karena alladzi selaku isim mausul itu butuh terhadap dua, yaitu butuh terhadap syulah dan dhamir robit yang kembali padanya. Nah, syulah yang di sini tentunya harus berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Karena lafaz setelahnya tersebut berupa fi'il, maka syulahnya alladzi tersebut merupakan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Fi syudurin nas. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Sama seperti lafaz sebelumnya, yaitu min. Di sini merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabniun ala sukuni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Sukun yang terletak pada ya pada akhir lafadznya. Syuduri ismun majrurun. Syuduri merupakan isim yang dibaca jar bifi sebab kemasukan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya di sini, tanda jar syuduri itu dengan menggunakan harokat kasroh al-dzahirati fi akhirih yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu syuduri. Wa huwa mudhafun. Dan syuduri di sini menjadi mudhaf. Oleh sebab itu tanpa al, tanpa tanwin. Karena yang namanya isim itu tidak lepas dari yang namanya al ataupun tanwin. Jika beral, maka akhirnya harus tanpa tanwin. Jika ada tanwin, maka alnya hilang. Di sini kedua-duanya tidak ada syuduri karena dimudhafkan. Syarat mudhaf itu tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun tasniyah ataupun nun jamak. An-nasi mudhafun ilaihi majrurun. Sedangkan lafaz an-nasi yang terletak setelahnya itu merupakan mudhaf ilaih. Kata yang menjadi mudhaf ilaih dari lafaz syuduri. Mudhaf ilaih hukumnya majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya pada lafaz an-nasi di sini merupakan harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafaznya yaitu an-nasi. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yuwaswisu. Sedangkan syibi jumlah yang berupa fi syudurin nasi, syibi jumlahnya itu berupa jar majrur itu merupakan anak kalimat yang ta'alluq terhadap fi'il sebelumnya yaitu lafaz yuwaswisu. Ta'alluq langsung atau berkaitan pada lafaz yuwaswisu. Maknanya tersebut berkaitan, masih berhubungan. Kemudian ayat terakhir yaitu minal jinnati wan nasi. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun, asalnya min. Nah, kenapa dibaca mina? Alladzi hurrika ilal fathi man an liltiqo isakina ini. Minnya di sini diharokati dengan harokat fathah pada akhirnya yaitu mina karena man an liltiqo isakina ini untuk mencegah bertemunya dua huruf sukun yang terdapat pada al setelahnya, min dan al. Karena jika ada dua huruf yang sukun, maka sulit untuk dibaca. Oleh sebab itu, nunnya didatangkan harokat aridah berupa harokat fathah. Harokat aridahnya itu berjenis harokat takhallus. Minal jinnati. Al-jinnati ismun majrurun bimin. Sedangkan lafaz setelahnya yaitu al-jinnati itu merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu al-jinnati. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin halun min fa'ili yuwaswisu. Sedangkan syibi jumlah yang berupa jar majrur minal jinnati itu merupakan kata yang ta'alluq tidak langsung terhadap fi'il yuwaswisu. Karena ta'alluqnya tersebut tidak langsung, tentunya ta'alluqnya tersebut ta'alluq terhadap kata yang menjadi perantaranya. Menjadi ta'alluq terhadap lafaz yang dibuang. Yang mana lafaz yang dibuang tersebut menjadi hal dari fa'ilnya yuwaswisu. Fa'il dhamir mustatir yang berupa huwa. Yang mana apabila ditakdirkan itu berupa yuwaswisu huwa minal jinnati. Syaibul halnya itu berupa lafaz huwa. Selain sibih jumlahnya tersebut menjadi lafaz yang ta'alluq terhadap isim yang mahdzuf yang menjadi hal, juga menjadi au badalun min syarrih bi'adatil amili, atau menjadi badal kata pengganti dari lafaz syarrih sebelumnya yaitu min syarrih.
dengan mengembalikan amilnya yang berupa lafadz yang menjadi mudhofnya yang berupa syarrih. Yang jika ditampakkan itu berupa lafadz min syarril jinnati. Dengan mengembalikan amilnya atau mengulangi amilnya berupa mudhofnya yang berupa syarrih, maka kedudukan lafadz min syarril jinnati itu berhak menjadi badal jika mengembalikan syarrih sebagai amil dari lafadz al-jinnati yang dibaca jar. Sama-sama bisa menjadi ta'alluq terhadap isim yang mahdhuf yang menjadi hal, ataupun juga bisa menjadi badal. Yang dimaksud di sini adalah sibih jumlahnya, yaitu jar majrur minal jinnati. Bisa menjadi badal dengan pengulangan amilnya yang berupa syarrih sebagai mudhofnya. Wan nasi. Al-waw harfu atfin. Waw di sini yang terletak sebelum lafadz an-nasi itu merupakan huruf athof. Huruf athof itu hukumnya mabniun alal fathi. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Setiap huruf hukumnya mabni. Wan nasi ismun ma'tufun alal jinnati. Sedangkan lafadz an-nasi itu merupakan isim yang diatofkan terhadap lafadz sebelumnya yang berupa al-jinnah. Kenapa harus diatofkan? Karena terletak setelah huruf athof wa. Oleh sebab itu lafadz yang terletak setelah huruf athof wa itu harus diatofkan dengan lafadz jinnati selaku ma'tuf alaihnya. Karena athof itu merupakan salah satu kata yang tabi, kata yang mengikuti lafadz sebelumnya. Artinya jika ma'tuf alaihnya tersebut dibaca jar, rafa ataupun nasab, maka kata yang terletak setelah huruf athof tersebut harus dibaca rafa, nasab ataupun jar sesuai dengan kedudukan dari ma'tuf alaihnya. Karena di sini al-jinnati dibaca jar, maka an-nasi juga harus dibaca jar. Oleh sebab itu majrurun harus dibaca jar, isim yang harus dibaca jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya an-nasi. Wallahu a'lam bishawab.